yang di typing semua gitu. Curhat ini curhat. Yo Allah ya Robi, kau blender ku bal-bali lah kau nanti. Ayo minum tua duduk layan. Aduh Mak Jang, curhat pula kau di atas. Tahap lah. Udah, dari nama kau aja udah nggak bener. Udah kau makan daging babi itu sama tua? Udahlah congornya aku makan. Sebentar dulu blender biar tahu teman-teman netizen kita nih. Saya masih blender dari dulu. Zaman-zaman gigi pun kami tidak ada terjadi hal-hal apapun. Tanya si blender ini. Kenal baik aku sama si blender ini. Mau pukulin aja nih kalau jumpa, mau karungin dia nih. Tapi apa? Tidak ada kami saling membenci begitu. Tidak ada saling membenci kami, apalagi si blender ini. Mau kemana pun narasi dia tuh, alhamdulillah kami keharmonisan itu, insya Allah kedepannya lebih baik lagi begitu. Kita hanya di rumah aja, tetapi di dunia nyatanya, nih blender tanya nih, minum tua kami sama ini. Blender buka mute kau tuh blender. Jadi banyak teman-teman Kristen ketika tidak senang terhadap seseorang akibat diskusi ini, kemudian dia menceritakan kepada yang lain. Wah itu dirusuhinya. Akhirnya apa? Kebencian ditanamkan. Nah itu yang paling pantang. Boleh cukup sampai di sini. Kan begitu. Ya, kau jangan benci juga kau bal-balin kau nanti. Ya mana ada kita benci, congor aja di sini kan begitu. Tetap congor. Mana ada kebencian? Kalau kita nggak ada, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Udah, oke. Nanti sebelum itu, aku ingin iklan dulu, ya, ingin iklan sebentar. Buat saudara-saudaraku, saudara-saudari yang muslimat dan juga terhadap umat Kristen dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. APII Apologet Islam Indonesia yang dipimpin oleh Brunda Juma serta para pengurus di APII, dan acara ini digagasi oleh Miss Yuni Rifa atau disebut dengan Pendeta Wati Birahi Silalahi. Dengan tujuan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi apologet dan komal agar menjadi lebih baik dan menciptakan generasi penerus untuk tetap membentengi Islam dari fitnahan dari agama lain terhadap Islam, terkhusus Kristen yang suka memfitnah Islam tanpa dilandasi data, hanya modal asumsi dan kebencian. Untuk itu, premis kau tuh. Ini aku membacakan. Ini merayakan HUT 17. Diam dulu. Ikut memeriahkan NKRI kita. Untuk itu, APII turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang 79 dengan mengadakan acara nominasi award Apologet Indonesia dan komal terbaik di lintas agama dengan berhadiah puluhan juta serta berangkat ke Kabupaten Yerusalem. Adapun pelaksanaan nominasi ini diberikan kesempatan kepada para saudara-saudari dan netizen dengan cara memvote atau memilih dengan cara mengklik apologet dan komal terbaik menurut saudara-saudari sekalian yang sudah ada terdata di mesia.org, Mama Eko Sera Indonesia Alpha hello.org. Silahkan saudara-saudari untuk mengklik di Google mesia.org. Adapun kategori yang masuk nominasi award sebagai berikut. Nominasi Komal Terakademi. Berikut peserta yang masuk nominasi Komal. Adapun Komal Inspirasi Kehidupan. Selanjutnya
Komal Fandi Ahmad. Selanjutnya Komal Abuya Strong. Komal Debat Lintas Agama. Dan yang terakhir Komal Faruk Sianipar. Selanjutnya kategori nominasi Komal terseram untuk Oten sebagai berikut. Komal Palopo. Mulut kopi ditahan blender. Komal Nora Aritonang. Selanjutnya Komal Blokir Permanen. Selanjutnya Komal Raja Dolar. Dan yang terakhir Komal Dalbo. Itulah tadi kategori nominasi Komal terseram untuk Oten. Selanjutnya kita memilih nominasi kategori Komal tergokil sebagai berikut. Komal Singa Allah. Komal Batam Sel. Komal Alex. Komal Pucang Onyot. Dan yang terakhir Komal Apologet Muda. Itulah tadi nominasi kategori Komal terseram untuk Oten. Selanjutnya kategori mualaf terakademik. Oh belum, kategori udah ya. Kategori Komal, kategori mualaf terakademik. Kau bising kali diam, kau buat hilang konsentrasi aku aja iblis. Ini saya lagi panggil Uni nih, tunggu aja sebentar. Saya pamit. Ini narasi si Blender ini terlalu apa? Terlalu enggak, Bang Blender. Ini bukan narasi, dia lagi ngumumin ada. Nggak apa-apa. Ini saya lagi nunggu Uni nih datang nih, katanya biar dulu ngobrol Bang di sini Iblis. sekalian. Itu baca memang ada nominasi award kita. Iya. Ada cara. Begini, kita bernarasi itu kan oke lah bernarasi, tapi tata tutur bahasa itu maunya jangan terlalu mempremis sekali Blender. Ya Karim, ini gedean Agus, nggak percaya ini iblis. Dengar Bang Madu, seandainya kau Blender kalau aku bilang umatnya ini acara. Ini acara. Allahu Akbar. Ini loh Bang, janganlah. Nih. Apologet Award. Nih ada Apologet Award. Maksudnya ada. begini, Bang Madu, perkataan itu maunya harus dibaikin. Jangan dibilang pakai muncul. Ini ada Uni nih. Ini ada Uni nih. Waduh. Saya nggak suka begitu. Loh, memang nominasi award cara menyampaikannya itu kan? Ya udah. Nominasi award kan memang gitu kan? Oke lah, saya pamit lah kalau begitu. Macam mana sih iblis nih? Ini ada Uni mau bicara sama antum. Saya nggak suka begitu. Jadi kayak mana cara menyampaikannya? Memang begitu kan? Bang, ini ada Uni nih mau ngomong sama abang nih. Enggak, boleh tanya Uni lah. Saya nggak suka narasi. Ini Uni menyela ini Uni. Iya, assalamualaikum. Kenapa ini ada Bang Dali di sini? Kenapa Bang Jibril? Salam. Aku membacakan nominasi soal nanti malam dengan caraku. Kok marah dia? Membacakan apa? Kata-kata begini Blender, jangan mengatakan. Oke, saya fair play aja. Tapi kan oten-oten lain kalau perkataanmu tadi muncung oten itu kan seakan-akan kasar begitu, brotherku. Oke, gini. Aku coba berdiri dari sisi ini ya. Dari sisi aku sebagai seorang Rifa yang belajar dan seorang muslimah nih. Bang Dalihan, apa keberatan abang kepada Bang Blender? Udah itu aja. Nggak ada sih keberatannya kalau namun dia bernarasi begitu kan nggak ada saya bantah. Cuma kan setidaknya kalau dia mau bernarasi begitu ya oke lah, banyak sih enggak kan. Gini abangku Bang Dali,
Kalau abang tidak keberatan, berarti tidak ada masalah. Maksud aku, kalau memang ada abang keberatan dengan narasi saudara-saudaraku, aku pengen tahu dulu narasinya apa. Kalau kita bedah secara kata-kata bahasa Indonesia misalnya tidak bermasalah, aku nggak bisa juga ngasih tahu ke mereka kalau itu salah. Tapi kalau memang ada salah, coba aku pengen tahu apa yang abang keberatan dengan yang disampaikan oleh Blender dan Manjibril di sini. Aku pengen tahu. Bagaimanapun juga Islam itu rahmatan lil alamin. Saya sendiri berusaha menempatkan diri saya pada porsinya. Nah, maksud aku, coba apa sih yang abang ingin kritisi dari Bang Blender ataupun Bang Jibril ataupun atau orang-orang yang ada di sini gitu? Karena kalau aku sendiri dengan abang kan komunikasi kita baik. Jujur ya. Kalau terkait dengan perkataan Bang Jibril nggak ada. Saya secara pribadi aja sama Blender. Perkataan itu agak disaring lah, jangan pakai muncung-muncung oten lah begitu. Oh gitu, ya. Jadi gini. Ini aku masuk sedikit Bang Dahlia. Aku bukan membenarkan Bang Blender atau menyalahkan Bang Blender, tapi aku masuk dalam ranah membedah dulu nih. Abang orang Batak, Bang Blender orang Batak, aku orang Sumatera Barat. Pertanyaanku, dalam kaidah berbahasa Batak, kalau kita bicara moncong itu kasar atau enggak dalam ranah kaidah sukuan? Kalau aku jumpa sama Bang misalnya, Bang muncung abang itu keras nggak, kasar nggak, itu menyinggung nggak menurut Bang Blender dan juga Bang aku Iblis? Jujur kalian ya, kalian kan orang Batak nih. Aku bukannya nggak pernah bergaul dengan orang Batak, aku di Batam kawanku orang Batak semua. Kalau kita bicara moncong itu kasar nggak, menghina nggak kira-kira gitu loh? Mana ada moncong kau, congor kau, pukimak kau lah, mana marah. Memang begitulah orang lapangan. Kau aja iblis baper kau, enggak aja kau. Kan udah aku bilang aku nggak baper. Tetapi kan biar ada tanggapan orang itu maunya secara perkataan. Nah, ya kita Batak. Kau sampaikan lah. Oke. Kan sudah saya katakan. Jadi gini aja. Berarti nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nah, sekarang gini, ini dari sisi aku nih, Bang Blender ini, Bang siapa namanya, Bang aku. Pertama, aku nggak bisa bilang beliau benar atau salah. Karena kalau benar ya benar, salah ya salah. Maksudnya apa? Karena aku sendiri pernah di posisi Bang Blender. Maksudnya, kita itu berproses, kita berprogres. Dia akan menemukan caranya, metodenya yang dia nyaman. Dulu, kenapa saya bisa menggunakan diksi-diksi seperti itu? Karena saya menghadapi orang-orang yang memang harus saya hadapi dengan diksi seperti itu. Nah, saya tidak mau mengatakan Bang Blender salah, karena saya tidak tahu kenapa Bang Blender bisa bicara seperti itu. Saya harus tanya dulu sama dia. Nantilah itu di belakang, nggak perlu saya di hadapan publik bicara begini. Karena ketika saya bicara di hadapan publik, saya tidak sedang menasihati Bang Blender, tapi menghina beliau. Nah, kalau Bang Dali tidak suka dengan apa yang disampaikan Bang Blender, saranku, coba ngomong personal. Blender ini setahu aku, dia orang Batak itu setahu aku loh ya, keras-keras depan tapi lembut di belakang. Karena kawanku banyak orang Batak. Coba ngomong DM, Blender, tolonglah Le, nggak suka aku cara kau ngomong kayak gitu. Yakin aku, bahkan sama Mayor aja yang, aduh, udah palak kali lah nengok Mayor ini, berkawan dia. Nah, gitu. Jadi maksud aku, coba lah Bang Dali, coba DM dia, ngobrol sama dia baik-baik. Blender, aku nggak suka cara kau ngomong gitu. Nggak akan dibantainya di pekimak-pekimanya Bang di DM. Kau pekimak nanti screenshot kirim sama aku, biar aku yang ngomong sama dia. Gitu. Itu yakin aku. Bang Dali sama Bang Blender sama-sama orang Medan. Cara kita bicara, aku nih bertahun-tahun bergaul dengan orang Medan, Bang. Bahkan orang Medan kalau ngomong itu nggak ada istilahnya tedeng ale-ale apa kata orang tuh. Nggak ada cerita kayak gitu juga lo ngomongnya apa kau gitu-gitu. Cuman kalau memang diksinya menurut Bang Dali tidak enak abang dengar, coba abang bilang nanti lihat DM. Jadi nggak perlu diperuncing, dipertajam di sini. Lebih baik kita ke substansi aja gitu. Kalau Bang Blender, aku paling anti lagi debat, lagi diskusi, datang orang-orang Islam sok-sok baik sama aku, nasihatin aku tampar mulutnya. Aku lagi diskusi, orang lagi panas, sama. Aku nggak tahu ngapain kalian tadi. Tiba-tiba Bang Blender ngomong gitu, tiba-tiba menaik aku sini. Bang Blender kayak gitulah. Diciumnya aku nanti, takut aku. Udah diam kau Rifa katanya. Disorongnya aku nanti, takut aku. Ya, benar nggak Blender? Benar. Ya kau biar sadar, iblis. Kayak tadi Ustadz Tahta menyampaikan sesuatu kepada Oten-Oten. Udah, ketika
para orang Kristen tidak menerima data yang disampaikan Ustadz Tata, aku panas. Jadi apa lagi? Kita sama-sama kan orang Kristen untuk menyimpulkan. Sebentar. Jangan, kita sama-sama orang Medan. Pakai tutur krama yang baik lah. Saya orang Medan, orang Batak asli. Jadi harus bagaimana yang kukatakan itu harus bagaimana? Coba aku kasih tahu. Dengar dulu. Saya bukan membantah narasi kau tuh, bukan. Beradablah kita berbicara. Bahasa Medan itu congor itu kan udah kasar begitu. Cuma aku kan ngomong kepada orang-orang yang bebal. Oke lah. Itu urusan kau lah itu tata krama kau lah. Intinya saya tidak membantah dan meruncingkan perkataan narasi Anda, tidak. Dari tadi aku ada ngomong sama kau congor kan, nggak ada kan? Baiknya aku sama kau ngomong kan. Kalau yang bebal baru aku katakan seperti itu. Aku nggak mau guru-guruku itu menghadapin ya oten-oten yang bebal, itu urusan aku. Jadi aku menjaga di sini para guruku tuh bukan levelnya, urusan aku. Baiklah. Paham kan? Untuk menjaga agar guru-guru tetap santun dalam hal menyampaikan kebenaran. Itu tuh yang bebal. Iya, kalau memang itu pemahaman bahasa kau yang baik, silakan. Ya iya, aku sampaikan kepada oten-oten yang bebal. Itu aja. Silakan. Jadi aku harus kayak mana? Iblis, beginilah ya, harus gitu. Aduh, pernah aku terkencing celana, aku bicara kayak gitu, terkencing celana. Emang gak bisa kayak gitu gimana? Aku gak berubah-berubah, memang begitulah, gitu apa adanya. Ya udah kan cuma sampai sini sama Major, tengok tuh nyanyi kami semalam sama Major. Ya udah. Kau aja mempermasalahkan. Kalau memang itu perkataan kau yang baik, perasaan kau ya silakan. Ya iyalah. Aku kita ini kan udah aku bilang, aku menyampaikan ini kepada orang-orang Kristen yang bebal. Kalau yang baik-baik mana pula aku maki? Kan gila aku namanya yang baik-baik aku maki, kan nggak cocok. Yang bebal kalau udah ngeyel-ngeyel dia menghujat, udah nggak menerima kebenaran, baru di situ aku ngomong. Kan dia bebal, jangan bebal lah, itu aja. Ya oke lah. Oke. Cocok. Aku tadi mau melanjutkan. Ini kan akademi ada acara. Kau juga nanti ikut, silakan untuk memeriahkan. Iblis, kau juga bantu untuk memeriahkan. Di sini ada apologet ya, yang kalian benci. Bagi saya perkataan-perkataan itu tidak cocok. Kau bilang cocok, saya tidak cocok. Saya orang Aku tadi membacakan nominasi, kok di mana nggak cocok? Perkataan-perkataan itu, saya orang Medan, saya orang Batak, tidak cocok dengan perihal perkataan begitu. Kalau kamu mengatakan cocok, silakan begitu. Ajaran kami tidak tampar pipi kiri kasih pipi kanan, nggak gitu ajaran kami. Iya, ajaran kau kan itu saya tahu semua. Saya nggak mau dah. Aku untuk menjaga jangan sampai guru-guruku itu terbawa emosi menghadapi noten-noten ini, gitu loh. Agar jangan sampai terbawa emosi. Tetap pada koridornya, santun dalam hal menyampaikan kebenaran. Itu tujuan aku. Jadi kan ketika ada yang bebal, aku maju. Itu loh. Kalau enggak kan tetap juga aku sampaikan kepada Ustadz, silakan. Udah dijelaskan kayak tadi Ustadz Tata. Akhirnya apa? Keluar surat Al-Masad. Orang bebal kali. Jangan sampai terpengaruh, jangan sampai emosi. Gitu loh. Paham kan? Makanya tampol. Jadi aku bacakan lagi nominasi ya. Ya, belum selesai lagi tadi ini. Jangan, ini memang ada caranya. Kau nanti sekarang pilih kategori mualaf terakademik. Kemana dia pikir dia? Hah? Berikut nominasi yang masuk ke dalam kategori mualaf terakademik. Saudara Bapak dan C. Saudara Andreas. Saudara Ferry Z. Dan yang terakhir, Saudara Goto. Selanjutnya, kategori nominasi mualaf tercadas sebagai berikut. Saudari Nora Aritonang, Saudara TikTok, Saudara Theodor, Saudara
saudara Jimen. Dan yang terakhir, saudari Liangka. Selanjutnya, kategori apologet muda terkeren sebagai berikut. Saudara Fandi Ahmad, saudara Darman Almantik, saudara Alfi, saudara apologet muda. Dan yang terakhir, saudara Rahmat Hidayat. Selanjutnya, kategori nominasi moderator terasik sebagai berikut. Saudara Fandi Ahmad, dapat hadiah 72 bidadari ya. Sadli, saudara Kaisar Nero, saudara Joe Lemon, dan yang terakhir saudara Madu Kuba. Dan selanjutnya di sini ada kategori apologet favorit emak-emak. Aku nggak tahu nih, belum dibuat atau belum nih. Sama apologet favorit Oten. Demikianlah untuk kami sampaikan, dan kami berharap doa dan dukungan para saudara-saudari agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami juga mengharapkan pihak sponsor atau para donatur untuk turut ikut memeriahkan dan membantu dananya dalam hal acara ini, yang dana tersebut untuk dipergunakan sebagai hadiah buat para pemenang. Dan masalah dana tersebut tidak ditentukan berapa nilainya, seikhlasnya. Untuk masalah dana tersebut, silahkan hubungi Miss Unirifa dengan akun Unirifa 01. Demikianlah kepada saudara-saudari dan netizen, dan terkhusus Oten, silahkan kalian pilih siapa apologet paling kalian benci. Pasti kalian memilih Blender. Oke. Terima kasih Bang Blunder untuk pengumumannya. Silakan, Kingdom. Bang Blunder. Kau aku bicara Bang kau ganggu, bising kali kau. Abang. Nama hadiahnya 72 bidadari ya? Enak aja kau muter-muter. Blender bukan blunder. Aku tahu. Blunder pula namaku. Ini Bang Kris. Iya. Bang Kris. 72 bidadari itu dapat ide dari mana tuh Bang, hadiah 72 bidadari? Ya nggak tahu kan, itu kan teman-temannya di sana yang bilang dapat upah 72 bidadari di surga. Di mana itu Bang? Ya kan narasi yang dikumandangkan selama ini kan begitu Abang. Iya, di mana itu, dari mana, di Al-Quran, hadis, di mana itu? Ya saya nggak tahu, makanya saya tanya sama abang-abang. Jadi nggak tahu, jadi bawa Fitnah aja, jadi nggak tahu. Habis itu bawa aja. Gitu. Tapi kan ya udah di mana? Tapi itu kan hadis nyata atau kan Al-Qurannya? Bro, bahwa ya udah hadis sama Al-Qurannya di mana? Ya saya cari datanya dulu Bang. Ya cari coba. Nah, tapi benar nggak bahwa di surga itu ada pesta seks menurut ajaran Islam? Nggak ada. Mana coba bawa? Terus dibicarakan, di khotbahkan selama ini di TikTok, di media-media sosial. Iya, di mana itu? Coba di mana dalilnya? Karena kalau nggak bawa dalil, saya juga bisa bilang Bang Kris ini anak haram. Bang Kris ini lonte. Saya dengar aja dari sosial media, Bang Kris ini anak haram, maknya lonte. Saya dengar aja. Ini saya sama nih melakukan hal yang sama dengan abang. Kan emang bani anjing kayak gitu Bang. Bawa gonggong dari mana-mana, bawa ini banyak itu. Emang bani anjing begitu. Pendeta dia mulut kayak gitu pendeta. Pendeta tuh, pendetanya bani anjing. Pendeta mulutnya kayak gitu. Ya Karim. Pendeta gitu. Coba lengkapin. Jadi inilah tadi ya
tujuannya ya, mengadakan nominasi award ini tujuannya untuk apa? Mencari generasi-generasi penerus untuk membentengin Islam dari fitnahan-fitnahan, terkhusus fitnahan dari agama Kristen terhadap Islam. Itu tadi contoh ya. Ini khusus Kristen yang suka memfitnah Islam tanpa dilandasi data dan hanya modal asumsi dan kebencian. Itu dia. Ini Bang Blender. Bang Blender. Saya pengen ini seminggu terakhir saya selalu naikin dan selalu sebut ini nih Bang. Ini ada dalil ini Bang. Abang saya rasa udah tahu juga nih Bang. Habis itu ini Matius 15:24 ya. Ini kitabnya yang mereka yang bilang ya. Jadi ada emak-emak datang minta tolong sama Yesus untuk nyembuhin anaknya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi pengikut Yesus yang di luar bani Israel itu namanya dipanggil Yesus apa Bang? Anjing. Nah, jadi mereka bani apa? Ini anjing. Nah, jadi menurut Matius 15:21, umat yang mengikuti Yesus di luar Bani Israel, ini Yesusnya loh yang bilang, daripada bawa-bawa 72 bidadari, lebih bagus concern dulu deh, lo dipanggil Tuhan lo anjing. Gimana? Jelas ya? Nggak ada, kalian jangan bolak-balik. Jangan kalian menghujat-hujat Islam. Ketampol sama kalian sendiri. Buka kali, fitnah aja kalian, kebencian yang ditanamkan. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari ajaran kalian. Mencret kalian kalau kami balas, mencret. Kami pakai data. Penghinanya banyak. Dan laganya itu loh, pendeta ngomongnya ketawa-tawa, hahaha, iya kalian kan agama pesta seks, hahaha. Kan bani anjing kan? Gayanya gaya halus, baik, tapi anjing, narasinya tuh bani anjing memang. Jadi cocok, itu nubuatan Yesus tuh. Yesus yang bilang kalian akan jadi bani anjing. Jadi benar udah, serius. Pas, cocok. Pas lah. Bang Jibril pun nggak pernah ngomong anjing, jadi terlalu fasih kali bilangnya. Fasih kali bilangnya kan, sampai lompat kawan. Iyalah. Kalau udah memang gugup, jadi jangan banyak data menyebutkan kalian. Ya itu tadi lah, kalian domba, anjing. Jadi jangan kalian menghujat kalian. Sampaikan ya, semua narasi-narasi kalian menghujat terhadap Islam, kebencian aja. Kami balas kalian nanti mencret, makan plastik kalian nanti. Gak ada yang bisa dibanggakan, udah dibilang. Gak ada yang bisa dibanggakan. Dari fisik saja, fisik kalian sama kami jauh. Muka kalian petak-petak, hidung kalian pesek-pesek, lubang hidung kalian banyak. Apa lagi? Terus apa lagi? Udah pasti tuh dari fisik ya, antara kalian, kami sama kalian. Belum lagi sempak kalian koyak-koyak, pantat kalian berkurap. Ya kan? Gak ada yang bisa dibanggakan. Jadi jangan menghujat kalian, jangan menghujat. Gak ada yang bisa dibanggakan. Belum lagi dari agama. Untuk perbandingan, jauh kali lah, jauh. Dari fisik aja, antara Kristen dan Islam saja, fisik orangnya aja jauh berbeda. Jauh berbeda. Kalian cari yang Islam mukanya petak, gak ada muka petak. Oten semua petak-petak. Belum lagi oten, banyak kali sempaknya koyak semua di pagar-pagar tuh, dijemur. Koyak semua gara-gara apa? Pantatnya berkurap. Asik menggaruin aja, kukunya panjang, menggaruin aja karena makan babi, berkurap. Nah, gak ada bisa dibanggakan. Belum lagi ajarannya. Masalah lagi agama. Itu lagi apa? Perbandingan antara Yesus Tuhan dengan manusia Nabi Muhammad. Jauh tinggal lah. Tinggal 10 tiang tinggal. Ya kan? Kalau perbandingan antara Tuhan dengan Tuhan, ini Tuhan dengan manusia, itu pun masih menang manusia dibanding Tuhan. Kan gila kan? Masih menang. Antara Yesus dengan Nabi Muhammad, jauh kali lah. Yesus pernah nggak jadi pemimpin? Ketua RT aja pun nggak pernah. Nabi Muhammad, pemimpin. Apalagi ganteng, jauh lah beda. Harta, masalah harta, Nabi Muhammad kaya. Yesus nggak ada hartanya, nggak ada duitnya, miskin. Apalagi jodoh, Yesus nggak kawin. Pergi dia. Ya enggak lah, maksudnya biar paham, jangan menghujat Laban, itu aja loh.
Jangan, sampaikan. Gak apa-apa Bang Laban, saya lagi dengerin Bang Blender cerita, enak dengannya. Kan memang iya perbandingannya. Masalah sejarah lagi, sejarah Yesus, jauh lah. Sejarah Yesus, sejarahnya salibnya nggak ada di Golgota, pindah ke Tarutung. Jangan Yesusnya, orang yang ikut Yesus itu kau aja. Loh enggak ya, sekarang aku bukan itu masalahnya, aku menyampaikan, jangan menghujat loh, itu loh. Ini aku sampaikan, jangan menghujat. Kalau menghujat nanti ketampol sendiri, itu loh. Jadi Laban kau sama Kristen sampaikan juga lah ketika masuk ke Maloten, jangan menghujat. Udah, itu aja. Kita di pendeta menghujat, coba lah, tanpa dilandasin data. Makanya nominasi award acara ini kami adakan demi untuk sekalian memeriahkan 17 Agustus ini, memeriahkan kemerdekaan Indonesia, dan juga untuk membentengin, mencari generasi untuk membentengin Islam dari fitnahan terhadap Islam. Itu mana aja. Kita jadinya upacara nih Blender, di IKN atau di Jakarta? Di sini aja lah kita upacaranya, di Komal-Komal diri kita nanti. Itu. Mana kita naikkan bendera ini di Komal ini? Iya, kita naikkan saja lah bendera rumah masing-masing. Apa susahnya? Oh, sambil on cam kita ya? On cam ya, tenang aja lah, nyanyi kita nanti. Indonesia, tapi enggak lah. Tapi kalian, kalau kalian nggak bisa pula masuk di dalam Pancasila, ini yang berat. Ya, coba, nggak masuk, tereliminasi kalian. Satu, ketuhanan yang maha kesatuan. Nah itu, sila pertama. Bukan Esa, ya kan? Gugur kalian. Dalam berpancasila kalian gugur sebagai Kristen. Ketuhanan yang maha kesatuan. Bukan Esa, gugur. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Emang Yesus adil ketika dia turun sebagai laki-laki? Di mana keadilan terhadap perempuan? Gugur. Yang kedua, apakah Yesus beradab dengan cara digantung dan tidak pakai baju? Nggak beradab, gugur lagi kalian. Gugur. Nggak pantas, ya kan? Nggak pantas lah, gugur udah Pancasila. Dua sila udah gugur kalian. Fakta itu. Gugur pahlawanku. Itu ada pahlawan gugur, ya? Ajaran kami gugur dalam hal berpancasila gitu loh jawabannya. Telah gugur ajaran kami dalam hal berpancasila gitu. Begitu loh Laban. Jadi kami di sini nggak ada ya. Tadi si iblis baper ya. Kita kan memang beginilah congor menghadapi pembantai-pembantai. Memang udah ada ya tugasnya masing-masing. Lebih parah lagi lah Kristen itu menghujat. Aduh, aku nengoknya. Masalahnya pengecut. Nah itu pula. Iya. Capek kau. Habis son kata habis baterai. Son kata habis baterai. Ngomong dia. habis baterai. Aduh, Blender. Enggak, apa namanya ya? Kalau mereka ya sampaikanlah masalahnya pengecut. Mereka buka Komal, udah demi untuk menghujat, mempelintir Al-Quran. Nah, ketika kami Islam minta naik, nggak pernah ada yang sportif. Diki di mute. Kan itu menyebabkan terjadi apa ya? Blender, untuk mengingatkan itu, aku kalau naik ke room Kristen, diturunkan aku. Kristen nah, apa katanya? Di mana itu? Kau aja yang Kristen aja pun diturunkan, ya kan? Apalagi kami Islam. Gimana coba? Gimana caranya? Iya, artinya kami nggak bisa nanti di scroll lewat terdengar. Emosi lah kami. Minta naik nggak dikasih. Jadi gimana? Akhirnya emosi terpendam, lampiaskannya kemari jadinya. Kan begitu. Akibat apa? Akibat itu. Aku juga yang kena kan? Kena juga kalian korban kan? Nah akhirnya apa? Korban kalian jadinya kan? Jadi kalian paham. Nggak mungkin. Kita ini manusia. Karena faktor cinta kita terhadap Tuhan kita, agama, dan para nabi kita. Karena cinta dan sayang kita itu. Sama kan? Kalau pasangan kita disakitin, emosi kita kan? Kita turun tangan. Kan begitu. Gitu juga sebaliknya. Jadi akibatnya kalian juga terlampiaskan jadinya. Mungkin kita pendam. Stroke pula kita nanti stroke. Makanya aku setiap hari buka Komal, khusus menunggu para oten. Nggak pernah aku naikkan Muslim itu. Buka Komal, aku menunggu oten-oten penghujat naik ke Komal aku. Naik semuanya, 8 lawan 1.
Itu pun aku buka komen setiap hari menunggu itu. 8 lawan 1. Mohon maaf yang muslim jangan minta permintaan. Aku nunggu hotel 8. Dan yang 88 tuh kulayani dengan baik. Kuberikan contoh pada orang tuh. Selama kalian tidak menghujat, aku tidak turunin. Silakan kalian narasi. Tunggu, itu pun gak ada yang berani naik. Malah aku di report. Cemana coba lah, kan aneh kan, pengecut kan. Pengecut. Ngomong cemana coba. Gak ada, aku udah berikan kesempatan. Ayo kalian naik ke komalaku. Aku tunggu. Gak ada yang naik. Gak mau orang itu, kayak siapa sih, Agatha si... Nggak berani kan. Nggak mau. Aku mengharap penghujat naik ke komalaku semua. Ayo naik. Hancuri komalaku, aku bilang. Ayo, sampai dia menghujat kalian. Ayo diskusi yo. Semua aku jawab pertanyaan kalian. Aku jawab. Itu pun mencret 5 orang kami kaji. Mencret. Ku bacakan surat kursi. Cabut semuanya, cabut. Ayat kursi ku bacakan. Lari semua. Lari. Minta data dia. Itulah kayak tadi kena surat Al-Masad. Nggak tahu dia data, aku tunjukkan data. Apa-apa aku baca data. Aku baca ayat kursi. Lari satu-satu hilang. Jadi nggak perlu ngadepin orang ini, nggak perlu dengan maki-maki. Ayo sini sama gue, yuk. Itu pun nggak datang. Itu pun udah kalah, jatuh di report. Kan rusuh kan, pengecut kan. Kalau sudah udahlah selesai, dah angkat tangan, dah. Udah nggak usah diganggu lagi. Jangan kayak gitu. Jadi apa? Emosi lah kami, wajar lah. Jadi kalian harus maklum juga dalam keadaan-keadaan seperti ini. Kamu kan? Bang Masaha dibaik-baikin dulu. Bang Masaha. Iya, Bang. Siang Bang Masaha. Masalah setel lagi nih. Setel lagi berapa baik nih. Bang Masaha, ada teori baru nggak? Teori baru, Bang Madu mau tahu lokasi Taman Eden nggak? Di 4 sungai nih, kayak sungai kan? Iya. Tadi malam aku udah kasih tahu Bang di room ini Bang. Pison, Gison, Tigris, Efrat, itu. Iya. Aku mah tahu itu bukan teori baru Bang. Yang lain gitu. Maksudku Bang Madu tahu nggak lokasinya di mana Taman Eden tuh? Ya itu di sekitar itu 4 sungai, di 4 sungai kan? Iya, di mana itu? Di negara mana atau di mana? Sebelah mana tuh? Sebelah mana? Jangan teori yang ecek-ecek lah. Lah enggak, ini rahasia besar loh, bukan teori ecek-ecek. Ya. Gimana? Bang Madu bisa buka Google Maps ya? Bisa Google Maps. Ya nongkem lah, aku buka Google Maps saja. Bang Jibril. Enggak. Iya ini Google Maps sudah. Ini kok Google Map ini mau bahas negara apa cuman agama ini? Ini gue mau kasih tahu lokasi Taman Eden loh. Ini rahasia besar. Kemana? Ya, bisa bentar lagi buka Google Maps. Google Translate. Google Maps. Google Maps. Terus kemana tuh? Bang Madu bisa on cam nggak? Bentar. Suruh update aku. Tahu aku di rawa-rawa nggak? Nggak. Teorinya dulu. Apa itu? Nanti aku dan buka nggak ada teori. Rugilah aku. Oke, jadi teorinya gini Bang. Teorinya Yerusalem, Mesopotamia, Gunung Everest sama Taman Eden dalam satu garis lurus. Itu aja dulu teorinya. Gunung Everest, Taman Eden, Mesopotamia, sama Yerusalem dalam satu garis lurus ya. Dalam satu garis lurus. Berderet. Berjejer. Terus kalau berjejer mau ngapain? Mau baris gitu empat-empatnya? Apa gimana? Ya artinya akurat gitu, akurat. Apa? Artinya, Tar. Gunung Efrat, Taman Eden, Everest, terus Mesopotamia, Irak sama Yerusalem itu garis lurus. Terus kenapa kalau satu garis lurus? Ya kan tadi abang minta clue, minta petunjuk, ya kan di mana? Di mana apanya? Aku kan lokasinya. Minta lokasi apa itu? Lah, orang lagi ngomong Taman Eden bang. Coba abang bisa on cam nggak bang? Bisa on cam nggak? Gitu doang. Ya.
Bang Adu bisa on cam nggak? Nanti aku kasih tahu nih. Ini aku on cam. Enggak, maksudnya memasak kayak mana? Aku butuh butuh gebrakan baru dari pemasakan. Aku mau tunjukkan lokasi Taman Eden gitu loh sama Abang. Kalau Abang gitu bisa doang. on cam, bisa Gitu buka doang. Google Maps, aku kasih tahu sekarang. Kayak mana ya? Nah, oke. Sekarang Abang di zoom out dulu Bang, zoom out. Zoom out. Oke. Lagi dimaksimalin. Oke, stop. Sekarang ke atas Bang, ke arah Tibet. Nah, oke. Sekarang zoom in. Yang mana? Ke bawah lagi. Ke atasin lagi. Nah ya, di zoom in sekarang. Yang mana? Ya. Vietnam, Udah Thailand, stop. Burma. Sekarang di zoom in aja Bang. Zoom in dulu Bang. Zoom in. Titiknya negara apa? Tibet, tunjuk Tibet Bang. Tibet. Mana ada Tibetnya? Oke. Nah, Mana ada sekarang Tibet? zoom in. Ya di zoom in dulu Bang, nanti aku kasih tahu Bang. Mana ada Tibet? Terus lagi. Sekarang bisa nggak petanya dipindahin ke mode terrain Bang? Mode medan. Mana ya? Ini ntar lagi rungkat ini, hostnya nih keluar terus. Ntar lagi rungkat nih. Aku tarik Tibet dulu ya, Tibet Tiongkok. Gimana caranya buat medan? Itu ada tombolnya Bang, medan. Kalau oke. Di zoom in sedikit Bang, zoom in sedikit. Zoom out, zoom in. Zoom in. Oke, stop. Sekarang ke kanan Bang, ke kanan. Ke kanan pelan-pelan, terus. Oke, aduh, sebentar. Terus. Sekarang di zoom out sedikit. Oh, oke. Sorry, zoom in lagi, zoom in. Stop. Agak ke kiri dikit. Ke kanan maksudnya Bang, ke kanan.